Mahkamah Agung memutuskan gugatan soal batas usia calon kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota jika sebelumnya para calon diharuskan berumur minimal 30 tahun saat penetapan untuk pilkada provinsi dan juga 25 tahun untuk tingkat kabupaten kota, namun kini batas minimal untuk para calon adalah saat mereka dilantik. Lalu benarkah putusan ini disebut guna memuluskan langkah Kaisang Pangarep pada pilkada Jakarta 2024 ini? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami 3 orang narasumber, ada Ketua DPP Partai Gerindra, Hendarson Marantoko, kemudian ada jubir tim pemenangan pilkada dari PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Hendar, kemudian Mas Seno, dan juga Prof. Burhan. Malam. Waalaikumsalam, Bram. Mas Bram, waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan bergabung pada malam hari ini. Langsung saja saya ke Bang Hendar terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian ini disebut untuk memuluskan begitu langkah dari Mas Kaisang yang tadinya katanya ingin diduetkan bersama Mas Budi, walaupun akhirnya sudah mengatakan tidak begitu ya. Tanggapan dari Anda dan Gerindra seperti apa kemudian? Jadi ya memang kan ada spekulasi di 1-2 hari ini bahwa ketika putusan MA itu keluar, itu dikaitkan dengan pencalonan atau ide ya gagasan pencalonan Mas Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang. Yang kemudian itu juga kan berubah lagi bahwa Mas Budi juga sudah melakukan klarifikasi teman-teman bahwa saat ini dia belum siap atau belum bersedia untuk itu karena ditugaskan ke pihak yang lain. Artinya apa? Dari jangka waktu 1-2 hari saja banyak sekali dinamika yang terjadi ya. Sehingga oleh karena itu segala praduga, segala hal-hal yang mengkaitkan ya kan dengan Partai Gerindra atau dengan pihak-pihak lain kan ini kan hanya sebagai prasangka dan analisa semata kan seperti itu. Jadi ya itu wajar-wajar aja dan kami menyikapi secara biasa-biasa saja karena untuk Partai Garuda sendiri kita tidak punya kaitan apa-apa dan dengan Mas Kaisang sendiri apabila itu dikaitkan juga kita tidak punya kaitan apa-apa kan seperti itu. Oke, tapi kan akhirnya orang mengkaitkan Anda masih dalam koalisi yang sama, koalisi Indonesia Maju yang kemarin Pilpres semangatnya ingin dibawa ke Jakarta, yang juga orang akhirnya mengingat apa yang terjadi pada putusan 90 di MK di tahun lalu begitu Bang Hendar. Ya bukan wajar-wajar saya ya, tapi itu ya bisa-bisa saja kalau dikait-kaitkan. Mencari suatu benang merah atau pembenaran atas suatu analisa itu wajar-wajar saja. Tapi juga patut dicatat bahwa setiap analisa yang dilakukan dalam hal ini terkait dengan masalah politik itu paling cuma 10-15% yang benar. Selebihnya itu hanya berkutat tentang masalah prasangka ya dialektika kita dalam menyikapi situasi kondisi politik yang ada. Jadi hanya sebatas itu saja. Jadi nah ini kan sebenarnya sudah terbukti. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan Mas Budi Jiwandono, dikaitkan dengan Partai Gerindra ya kan, dikaitkan dengan partai-partai koalisi, ternyata hanya dalam jangka waktu tidak sampai 2 kali 24 jam saja semua pihak yang telah memprasangkakan yang tanda kutip ya analisa negatif ternyata kan keceli dengan sendirinya kan gitu kan. Jadi hal-hal gini seharusnya nggak apa-apa bagi pembelajaran bagi kita, bagi setiap masyarakat untuk terus bersikap interest ya terhadap perkembangan politik kita. Nah kita sikapinya secara positif saja seperti itu. Tidak lebih dari itu sebenarnya. Oke, jadi hanya prasangka begitu ya. Saya tanyakan kepada Mas Seno kalau begitu. Partai Anda cukup cepat juga merespon. Ada Mas Bimo, ada kemudian Mas Sekjen, Mas Hasto begitu sudah mengomentari. Jadi sebetulnya PDIP melihatnya ini kemudian hanya prasangka publik saja atau kemudian ada cocok logi di sana, Mas Seno? Ya tentu kalau kita mencermati dinamika di media sosial, asas viralitas yang digunakan, bagaimana percakapan netizen ini terjadi sekian hari terakhir, itu menggambarkan sebuah gambaran bahwa publik merasa ada yang janggal di dalam hasil putusan dari sidang yang diputus oleh Mahkamah Agung ini yang hanya makan waktu kurang lebih 4 hari, tiba-tiba dapat memproduksi sebuah peraturan yang berpotensi mengubah sama sekali lanskap politik kita yang ini sangat dekat dengan tahapan rangkaian pilkada. Kalau misalnya aturan ini memang adalah sesuatu yang positif,
kenapa tidak dibicarakan jauh-jauh hari? Kenapa kemudian muncul di batas-batas injury time akhir pada waktu publik sudah mencoba mempersiapkan diri menghadapi pilkada? Pertanyaan tentu semakin banyak kalau kita mencermati dinamika di publik, karena dengan di saat yang sama ada berbagai macam kontroversi mengenai rancangan undang-undang yang berpotensi berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke. Sekolah yang itu tentunya mengganggu energi atau investasi energi dari masyarakat, menyita perhatian masyarakat ke sana. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, muncullah sebuah produk hukum baru yang ini kemudian akan berpotensi menguntungkan salah satu calon tertentu yang di-endorse oleh beberapa tokoh secara publik di media sosial. Bagaimana kalau bisa kita menyalahkan publik untuk tidak mengaitkan itu? Saya rasa itulah yang kami cermati. Oke, kalau kemudian dianggap menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini kemudian Mas Kaisang, itu pada frase minimal usianya pada pelantikan kah? Atau kemudian ada poin lain yang kemudian menjadi kegelisahan begitu? Ya utamanya karena ini terlalu kebetulan, terlalu koinsiden gitu ya. Apakah ada suatu hal yang misalnya sifatnya terlalu koinsiden? Kalau bicara tentang hukum versus hukum yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai macam situasi politik tanah air. Saat kita bicara tentang mengkritisi peraturan yang dirubah dengan cepat, kami bukan berarti anti dengan kepemimpinan anak muda. Selama 15 tahun, 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan terus mendorong banyak anak-anak muda untuk bisa tampil di kancah politik. Baik sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, baik sebagai calon legislatif, dan lain sebagainya. Secara kelembagaan partai di struktural itu kami lakukan dengan terbuka. Tetapi kan ada tahapannya. Ada yang namanya kaderisasi, ada yang namanya institusionalisasi, ada yang kami buat sekolah partai dan seterusnya. Yang itu semuanya artinya kami menghargai proses. Sebagaimana dalam Rakernas kami memang sengaja menempatkan diri belajar dari sepak bola, dari olahraga, dari bidang-bidang olahraga. Di dalam olahraga itu yang dikenal hanya sportivitas. Tidak boleh ada karbitan, tidak boleh ada main curang, tidak boleh ada wasit berpihak, tidak boleh ada fair play yang dilanggar. Kami belajar dari itu. Jadi kalau kemudian politik hari ini mencerminkan sebaliknya, ya tentu kami akan mengkritisi. Saya rasa poinnya hanya di situ, Mas. Baik. Saya minta analisa dari Prof. Burhan kalau begitu. Jadi Prof, kalau dalam kacamata politik ketika bicara soal prasangka, cocok logi, timeline yang berdekatan, bisakah kita kembali pada memori lama itu, atau jangan-jangan ini memang akan ada hal yang berbeda begitu yang terjadi? Begini ya, dalam politik nyaris tidak ada kebetulan. Karena politik itu sesuatu hal yang penuh dengan desain ya. Memang kita tidak punya bukti yang kuat, tetapi ada banyak koinsiden ya, tanda kutip, yang menurut saya mudah sekali buat publik untuk mencari semacam jalinan merah ya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan. Yang pertama adalah yang mengajukan Partai Garuda. Dan kita tahu Partai Garuda dipimpin oleh adik Riza Patria. Jadi kalau kemudian masyarakat mengaitkan dengan Partai Gerindra, ya tidak bisa disalahkan juga Mas Henderson ya. Kemudian sebelum MA mengambil keputusan kemarin, ya, itu beberapa elit Partai Gerindra juga memasang poster Budi Jiwandono bersama Kaisang. Jadi lagi-lagi kebetulan semacam ini terlalu indah terjadi dalam politik. Apalagi proses keputusannya hanya 3-4 hari. Sesuatu hal yang menurut saya terlalu kilat untuk sebuah keputusan yang sangat mendasar. Jangan lupa batas usia minimum calon kepala daerah ini itu diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang pilkada ya, terutama kalau kita lihat di pasal 1 ya, pasal 7 ayat 1. Jadi itu undang-undang. Jadi peraturan KPU itu merujuk pada Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 yang berkaitan dengan batas minimum calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengapa gugatan uji materi ini tidak dibawa ke MK? Padahal
objek yang diperkarakan itu berkaitan dengan undang-undang pilkada, bukan peraturan KPU saja. Karena peraturan KPU hanya merujuk pada keputusan undang-undang. Nah mungkin karena memang sebelumnya MK menjadi bagian dari pusaran kontroversi kan terkait dengan putusan nomor 90, kemudian dibawa ke MA. Jadi lagi-lagi saya tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau mengaitkan ya, terkait dengan isu mengulang sukses berkaitan dengan pasangan di capres ya, kemudian diulang direplikasi di pilkada. Tetapi saya sendiri ya, itu tidak yakin juga kalaupun toh ini digolkan, kemudian Budi Jiwandono atau Kaisang maju, saya nggak yakin juga. Ini kayak semacam tes ombak. Prof. Dan kalau ya. Jangan dilanjutkan terlebih dahulu, itu akan kami simpan untuk nanti. Saya akan konfirmasi kalau begitu ke saya akan konfirmasi kemudian ke Bang Hendar kalau begitu. Jadi artinya kalau cocok logi itu memang terjadi, posternya sudah ada, di-upload terlebih dahulu begitu, apalagi kemudian kalau tidak salah Bang Dasko begitu yang ikut mengupload pada saat itu. Tanggapan Anda seperti apa Bang Hendar? Ya, wajar-wajar aja sih dan lumrah-lumrah saja. Tapi balik lagi seperti saya katakan, menurut data statistik juga prasangka atau dugaan itu paling cuma 10-15% yang betul. Tadi Prof Burhan juga mengatakan ya kan bahwa spekulasi Budi Jiwandono dan Kaisang untuk maju ini kan cukup kecil untuk ke arah situ juga ya kan. Saya juga sepakat untuk masalah itu. Kalau untuk masalah cek ombak dan lain sebagainya itu kan bagian daripada strategi politik mungkin ya, dan juga mungkin ini kan untuk mengisi kekosongan waktu kita sambil nunggu namanya itu pelantikan presiden dan wakil presiden. Kalau ini kemudian cek ombak itu by design atau tidak kemudian Bang Hendar? Kalau kemudian disebut nggak ada lah gitu-gitu, nggak ada lah by design mau gimana kita mengkaitkan apa? Saya ambil ilustrasi gini ya kan, nggak usah di tingkat elit ya, di tingkat tataran daerah saja. Satu keluarga itu bisa beda-beda partai, bahkan bisa berantem ya. Jadi mengkaitkan Ahmad Rida Sabana dengan Ariza Patria ya, itu sesuatu yang menurut saya cukup naif untuk dilihat ya. Bang Hendar. Jadi kalau kemudian ada yang bernarasi bahwa hari ini ya Mas Budi mengatakan tidak akan jadi, tetap akan di DPR, ini setelah kemudian publik kontroversi begitu, publik kebanyakan melihat negatif dari niat ini, tidak begitu? Oh ya enggak juga kan, ini jalannya pertempuran masih panjang. Agustus ya, pertengahan Agustus baru akan ini. Jadi ini kan masih mentah-mentah sekali. Jadi jadikanlah ini bagian daripada narasi-narasi untuk merangsang opini publik ya, merangsang ketertarikan publik terhadap pilkada di DKJ khususnya ya kan. Lebih ke situ. Yang kedua juga saya melihatnya bahwa sebenarnya sah-sah saja. Kita balik lagi kepada filosofi daripada apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu sendiri ya, terkait dengan masalah putusannya. Kalau kita melihat itu kan ada batas usia itu tidak ada yang berubah ya. 25 tahun untuk bupati dan wali kota, 30 tahun untuk gubernur, seperti itu. Frasa yang berubah itu terkait dengan masalah kapan usia itu akan ditetapkan. Yang lama itu sejak penetapan pasangan calon, yang baru itu dirubah sejak pelantikan pasangan calon. Saya ambil secara filosofisnya saja ya kan, bahwa intinya sebenarnya usia 30 kan dianggap oleh undang-undang merupakan usia yang matang untuk melakukan kegiatan atau melakukan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur, seperti itu kan. Nah, kapan dia akan mulai bertugas? Ya itu ya sejak pelantikan, bukan sejak saat penetapan. Jadi kan kami dapat poin Anda. Proof daripada putusan MA ini yang saya lihat seperti itu, sah-sah saja. Dan yang kedua ya apa salahnya anak-anak muda maju. Jadi ketiga yang kita lihat juga kan, ya nanti tetap saja masyarakat yang akan menjadi objek ya daripada kemana suara mereka akan berkiblat nantinya. Bang Hendar, kami dapat poin Anda. Ya kan, iya tadi Mas Eno tadi kan mengatakan bahwa ada opini-opini di masyarakat ya, terutama di media sosial dan lain sebagainya. Apakah opini dari media sosial ini beresonansi langsung dengan
suara-suara di grassroots seperti itu. Ya itu yang Baik, kita kalau lihat gitu nanti ke kami depan. konfirmasi kepada Mas Seno. Jadi kemudian kalau logika itu soal kematangan 30 tahun paling tidak itu saat pelantikan, apakah itu kemudian bisa diterima atau kemudian bisa menjadi dasar yang bisa diterima semua pihak? Tapi jangan langsung jawab Mas Seno dan juga para narasumber karena kami akan jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya akan kembali pada 3 orang narasumber saya sebelum jeda tadi. Saya ke Mas Seno kalau begitu terlebih dahulu. Mas Seno, jadi kalau kemudian logika yang disebutkan Bang Hendar soal kematangan saat pelantikan, itu masuk atau tidak begitu Mas Seno? Ya untuk alasan teknis semacam itu, kemudian motifnya kenapa harus digugat, kenapa harus digabung saat pelantikan dan bukan pada saat penetapan. Kenapa kok kemudian tidak dihapus sekalian saja itu batas usia sama sekali gugatannya. Masyarakat kan pasti bertanya-tanya, apa motifnya? Ini akan menguntungkan siapa? Ini akan kemudian berpengaruh secara langsung terhadap bisa atau tidaknya siapa untuk mencalonkan. Asosiasi-asosiasi seperti itu susah untuk dihindarkan di masyarakat. Dan saya rasa apa yang teresonansi di media sosial saat ini adalah suara juga dari bagian dari irisan grassroots yang ada di masyarakat. Orang semua sekarang bisa mengekspresikan pendapatnya di media sosial. Pada dasarnya Mas, kalau bicara tentang motif, sebenarnya yang harus diperdalam adalah motif penggugat. Sebenarnya apa? Itu tujuannya sebenarnya mau apa? Membuka misalnya untuk anak-anak muda. Membuka apa sih? Hanya beda berapa bulan kok dari aturan sebelumnya dengan aturan yang sebelumnya telah dirancang bersama, telah disepakati bersama. Kan hanya beda berapa bulan itu kalau bicara putusannya semacam itu. Tidak kemudian membuka ruang yang demikian luas untuk sekian banyak orang anak muda yang lain. Maka hari ini PDI Perjuangan tetap pada prinsip kita percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Rechtsstaat bukan Marktstaat. Kami menolak segala bentuk upaya menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Apapun itu. Jika ada indikasi itu tentu kami menolak itu. Maka kami hari ini semua publik bisa rasakan dan bisa melihat apa yang sedang terjadi, mengasosiasikan pasalnya. Tapi kalau saran saya secara pribadi, saya rasa kalau memang ada rekayasa tertentu, ada grand design tertentu, ada situasi tertentu yang dikondisikan, kalau memang itu ada korelasinya dengan putusan MK 90, sebaiknya don't push your luck lah. Don't push the luck. Belum tentu the same magic trick bisa bekerja 2 kali dan berhasil 2 kali. Saya rasa hari ini masyarakat bisa menilai dinamikanya dengan cukup positif dan sehat pasca terjadi Pilpres dan Pemilu kemarin. Saya rasa itu Mas Bram poin. Baik, kalau begitu saya ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof, saya minta analisanya begitu. Jadi kalau tadi Mas Seno mengatakan belum tentu trik yang sama akan berhasil begitu. Nah kalau kita bawa ke Pilkada Jakarta paling tidak nama Kaisang begitu, apakah itu juga masih akan membawa semangat Prabowo Gibran untuk kemudian di Jakarta saja paling tidak? Iya, justru saya sebelum jawab pertanyaan Anda ya, menurut saya justru menariknya gugatan ini kan klausulnya itu mengubah dari umur minimum 30 tahun di penetapan calon tanggal 27 Agustus ke masa pelantikan itu Januari. Nah kebetulan, sekali lagi kebetulan ya, ulang tahunnya Kaisang itu 25 Desember. Jadi kalau penetapannya itu 27 Agustus, penetapan calon pilkada sesuai dengan jadwal KPU, Kaisang belum memenuhi syarat minimum usia 30 tahun. Tetapi kalau yang menjadi acuannya adalah 30 tahun itu di pelantikan, itu Kaisang sudah 30 tahun lebih beberapa minggu. Jadi menurut saya dibanding dengan norma tahun 90, ini perubahan yang terkait dengan batas usia minimum calon kepala daerah yang baru saja dikeluarkan oleh MA itu jauh lebih spesifik. Kalau nomor 90 seperti yang diputuskan MK, meskipun ujungnya yang memanfaatkan adalah Gibran, itu normanya lebih bersifat umum. Nah, tetapi lagi posisi saya, Abraham, itu belum tentu ya ini akan dimanfaatkan oleh Kaisang karena bagaimanapun pasti akan melihat apakah Kaisang punya potensi terpilih atau tidak di Jakarta. Dan jangan lupa, Jakarta ini medannya berat, Bung. Ada banyak calon gubernur yang berlatar belakang dinasti yang bertumbangan. Tahun 2017 misalnya Mas AHY kalah.
Kemudian Airin Rahmidiani beberapa waktu lalu memasang baliho spanduk di Jakarta, tetapi elektabilitasnya nggak naik-naik, akhirnya berubah ke Banten. Oke. Jadi poin saya, gitu ya, Kaisang tidak akan mudah. Bahkan dugaan saya justru rival-rival Kaisang itu malah seneng kalau misalnya yang maju adalah Mas Kaisang. Dan itu bisa kita baca dari statement PKS misalnya, Oke. yang menyambut baik putusan MA dan mempersilahkan Kaisang untuk maju. Karena menurut saya PKS lebih memilih melawan Kaisang daripada Ridwan Kamil. Secara elektoral lebih mudah untuk dikalahkan ketimbang misalnya mengalahkan Ridwan Kamil. Itu jika skema yang maju adalah Anies Baswedan atau nama lain, Mas Burhan? Ya kan PKS melalui DPW-nya sudah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan. Oke. Nasdem juga demikian, meskipun secara formal kita harus menunggu ya sampai Agustus tanggal 27. Tetapi saya merasa PDI Perjuangan misalnya kalau mengusung calon, PKS, Nasdem mengusung calon di luar dari Kaisang, dugaan saya mereka justru secara elektoral malah senang karena lawan yang akan dihadapi mereka secara elektoral lebih mudah untuk bisa dikalahkan. Oke. Dan karena itu pula saya menganggap kalaupun toh MA sudah memberikan karpet merah buat Kaisang untuk maju, itu belum tentu koalisi Indonesia Maju mengusung Mas Kaisang. Oke, baik. Saya tanyakan kalau begitu ke Bang Hendar. Jadi kalau dengan pertimbangan itu malah kemudian disenangi oleh rival yang dianggap Prof. Burhan tadi lebih mudah begitu. Jadi Gerindra melihatnya seperti apa? Apakah kemudian tetap dengan nama itu atau jangan-jangan kembali ke Ridwan Kamil yang kemudian digadang-gadang sebelumnya? Ya makanya saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan tadi. Statement Prof. Burhan tadi seolah-olah memang ini terjadi paradoks antara satu dengan lainnya. Satu ada prasangka, ada dugaan dan analisa. Di satu sisi yang lain meragukan tentang kapasitas kemenangan dan peluang kemenangan daripada Kaisang apabila maju nanti ke dalam kontestasi di Jakarta ya khususnya. Jadi memang kalau memang kenyataannya seperti itu kan kenapa juga kita harus berargumentasi tentang masalah itu juga. Kan jadi itu harusnya selesai dengan di situ. Mengkaitkan Mas Kaisang dengan Gerindra sangat jauh sekali ya. Kemudian kan yang bisa menjadi plot twistnya adalah jangan-jangan Kaisang nanti diusung oleh PDIP. Maka bisa jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke. Dan apa yang harus dikatakan oleh Mas Seno nanti ketika itu terjadi kan gitu kan? Apakah tetap konsisten ya kan? Mengatakan putusan MA itu ada praduga-praduga seperti yang disampaikan ini atau malah berubah kan seperti itu. Nah yang berikutnya adalah juga mempertanyakan juga harusnya motifnya ini ditanyakan kepada pemohon yaitu Partai Garuda itu sendiri motifnya apa. Kalau saya melihatnya seperti ya mungkin saja ya tentu saja Partai Garuda mungkin mempunyai kepentingan dia mempunyai pasangan calon bukan hanya di daerah Jakarta tapi di daerah-daerah lain yang dengan pasal yang sekarang itu mempersempit ruang gerak mereka untuk melakukan mencalonkan kader-kadernya. Kan kita nggak tahu juga. Nah kalau itu terjadi bagaimana? Kembali kita ke Cele gitu loh. Oke, Bang Hendar. Praduga kita ini kan gitu. Berarti kalau kita bicara what if begitu ya, kalau Anda mengatakan jangan-jangan nanti bersama dengan PDIP, tapi Gerindra kan seperti apa? Kalau Mas Kaisang sudah diusung oleh partai lain, seingat saya kan kemudian Pak Muzani sudah mengatakan prioritasnya adalah kader sendiri bagi Gerindra. Akan seperti apa kemudian? Ya makanya itu. Jadi kan seperti sudah disampaikan oleh Pak Dasko, oleh Pak Muzani beberapa waktu yang lalu kita sudah mengantongi nama calon-calon pemimpin yang akan maju, kader Gerindra yang akan maju di DKI. Nah, ini kan masih dalam proses ya, dalam proses untuk tanda kutip cek ombak. Mas Budi sudah kita tawarkan. Ya kan, mungkin nanti ada juga akan kita tawarkan. Kita akan lihat juga ke depannya. Yang sudah pasti bahwa calon untuk maju di Pilkada DKJ ini, daerah khusus Jakarta ini adalah kader asli Gerindra. Oke. Siapa orangnya tentunya kita akan lihat. Tapi itu yang dipastikan Gerindra begitu ya Bang? Gimana? Itu yang dipastikan Gerindra begitu ya, prioritas adalah kader sendiri dan pasti kader sendiri. Pasti kader kita sendiri, itu kita pastikan seperti itu. Oke, baik, saya ke Mas Seno terakhir. Jadi Mas Seno, mana yang lebih mungkin kalau tadi Bang Hendar mengatakan jangan-jangan nanti PDIP juga akan bisa membersamai gitu, Mas Seno? Ya kalau kami kan sebenarnya clear Mas, kalau dilihat dari rekam sejarah
Bu Mega, PDI Perjuangan, itu kami mengajarkan satunya kata dan tindakan. Artinya tidak pernah kami mudah berubah-berubah. Isu tempe, sore dele, berubah lagi. Saya rasa ada konsistensi sikap dari PDI Perjuangan yang itu ditunjukkan melalui bukti perjuangan yang konkret. Melawan rezim Orde Baru yang otoriter, PDI Perjuangan pernah berada di depan. Berada di luar pemerintahan selama 10 tahun dengan pada saat pemerintahan Pak SBY juga betah. Artinya ada situasi-situasi di mana ada hal-hal yang secara ideologis tidak bisa dikompromikan. Dan dalam hal ini konteksnya adalah kami tidak bisa berkompromi pada saat hukum dijadikan alat kekuasaan, disubordinasi menjadi alat kekuasaan. Apapun itu ada track record konsistensi itu. Jadi saya tidak mau berandai-andai, karena tidak ada catatan sejarahnya kami melakukan hal yang misalnya berlainan dengan sikap politik kami. Saya rasa apapun itu nanti kritik ini bukan hanya dari kami, masyarakat semua juga melakukan kritik. Tidak hanya kemudian ramai di media sosial, banyak orang membicarakan di tengah kondisi banyak persoalan-persoalan lain yang hari ini sedang diperdebatkan masyarakat. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, muncul peraturan baru. Saya rasa ini yang jadi persoalan, ini yang jadi kritik, tidak melebar kemana-mana. Baik. Prof. Burhan, terakhir kalau begitu, jadi artinya dengan kondisi dinamika saat ini, menurut Anda kecil kemungkinan Kaisang maju dan bukan akan menjadi game changer begitu ya, bagi Pilkada Jakarta, Prof? Saya tidak ingin memastikan ya, saya cuma menganalisis secara elektoral Mas Kaisang elektabilitasnya masih jauh tertinggal. Dan medannya Jakarta itu beda dengan medan secara nasional karena tingkat pendidikan dan pendapatan 6 kali lipat lebih tinggi ketimbang nasional. Tetapi yang jadi masalah sebenarnya begini Mas, yang jadi masalah dan ini muncul dalam diskusi di sosial media maupun di dunia akademik ya atau di NGO adalah itu prosesnya. Jadi bukan soal secara elektoral kansnya kecil, tetapi sebuah peraturan mengubah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, tetapi mekanismenya melalui MA dan hanya diputuskan dalam waktu 3 atau 4 hari. Nah ini kan terlalu sebentar, tidak ada proses yang transparan terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan itu diambil. Dan mengapa ubahnya hanya beberapa bulan, mengubah klausul penetapan calon menjadi pelantikan. Di saat proses pilkada secara formal sudah mulai. Jangan lupa loh. Jalur perseorangan sudah mulai beberapa waktu lalu. Pertanyaannya apakah ya keputusan MA ini berlaku untuk pilkada 2024 atau 2029? Ini kan sesuatu hal yang menurut saya wajar ya dalam diskusi akademik, politik ya. Tentu saja Mas Hendar Santan juga sudah menjelaskan sesuatu hal yang sangat lumrah kalau menjadi kontroversi, tapi sekali lagi tempatkan semuanya di atas kepentingan negara dan negara hukum. Baik, kami tentu akan menunggu bagaimana dinamika ke depan, termasuk apakah ini akan berlaku pada saat ini atau kemudian 5 tahun mendatang. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Prof. Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, kemudian Mas Aryo Seno, Jubir Tim Pemenangan Pilkada PDIP, dan juga Bang Hendar Sam, Ketua DPP Partai Gerindra, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Malam semuanya. Mas Hendar Sam, Mas Aryo.